Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas mengenai mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof artinya yang disandarkan, yaitu kata yang disandarkan kepada kata yang setelahnya, dan mudhofun ilaih adalah kata yang menjadi sandaran. Syaratnya harus sama-sama berupa ismun, yakni kata benda. Mudhof dan mudhof ilaih memiliki beberapa fungsi atau pola. Nah, yang pertama yaitu kepemilikan. Untuk menunjukkan kepemilikan, jadi kata pertama adalah pemilik dari kata kedua. Contohnya ketika kita menemukan dua isim, seperti misalnya qalamun dan ustadzun. Maka untuk mengubahnya menjadi mudhof dan mudhof ilaih, yang kita lakukan adalah mengubah qalamun, dibuang tanwinnya, dan ustadzun kita tambahkan alif lam, dan akhirnya diubah menjadi kasrah. Ketika digabungkan menjadi qalamul ustadzi. Kata qalamun disandarkan kepada al-ustadzi. Dalam hal ini polanya adalah pola kepemilikan. Jadi qalamul ustadzi adalah pulpen miliknya ustadz. Qalamu menjadi mudhof dan al-ustadzi menjadi mudhof ilaih. Contoh kedua, misalnya kata kitabun dan thalibun. Jika dijadikan mudhof dan mudhof ilaih, maka dibacanya kitabut thalibi. Kitabu disandarkan kepada at-thalibi, berarti bukunya murid. Kitabu menjadi mudhof dan at-thalibi menjadi mudhof ilaihnya. Selanjutnya yang kedua yaitu biasanya mudhof dan mudhof ilaih menandakan bahwa kata pertama terbuat dari kata kedua. Contohnya ketika kita menemukan kata babun yang artinya pintu dan khashabun yang artinya kayu, maka ketika menjadi mudhof dan mudhof ilaih bunyinya menjadi babul khashabi. Babunnya disandarkan ke khashab, maka artinya adalah pintu kayu atau pintu yang terbuat dari kayu. Babu menjadi mudhof dan al-khashabi menjadi mudhof ilaih. Contoh selanjutnya adalah asirun, jus, tufahun, apel. Ketika asirun disandarkan kepada tufahun, bunyinya menjadi asirut tufahi. Asir disandarkan ke tufah menjadi jus apel atau jus yang terbuat dari apel. Asiru menjadi mudhof, at-tufahi menjadi mudhofun ilaih. Contoh yang ketiga adalah khatamun artinya cincin, hadidun artinya besi. Ketika kita ingin menyatakan cincin yang terbuat dari besi, maka bunyinya menjadi khatamul hadidi. Khatam disandarkan ke al-hadidi, maksudnya cincin yang terbuat dari besi. Khatamu menjadi mudhof dan al-hadidi menjadi mudhofun ilaihi. Pola ketiga yang banyak atau sering ditemukan pada penggunaan mudhof dan mudhof ilaih ialah sebagai peruntukan. Misalnya, ketika kita menemukan kata ghurfatun yang berarti kamar dan naumun yang artinya tidur, maka ketika disambung menjadi kamar untuk tidur atau kamar tidur.
dijadikan mudhof dan mudhof ilaih, bunyinya menjadi ghurfatun naumi. Ghurfahnya disandarkan kepada an-naumi. Maka ghurfatu menjadi mudhof dan an-naumi menjadi mudhofun ilaihi. Contoh selanjutnya, ketika kata ghurfatun bersandar kepada julusun. Ghurfatun ruang, julusun duduk, ruang duduk, atau dalam bahasa Indonesianya ruang tamu. Maka disambungkan bunyinya menjadi ghurfatul julusi. Ghurfatu menjadi mudhof dan al-julusi menjadi mudhofun ilaihi. Baik, sekarang bagaimana kalau mudhof dan mudhof ilaih gabungan dua kata itu menjadi objek? Kita sudah mengenal objek dari kata tunggal, contohnya darsun. Itu kan satu kata. Ketika dia menjadi objek, maka bunyinya menjadi aktubu ad-darsa, yang artinya saya menulis pelajaran. Diawali dengan alif lam dan akhirnya berharokat fathah. Contoh lain, kata kohwatun, kopi, di sini disambungkan dengan kata ashrobu yang artinya minum. Nah, minum ini kan membutuhkan objek, sama seperti aktubu tadi juga membutuhkan objek. Kalau tadi objeknya ad-darsa, sekarang objeknya ashrobu ini al-kohwata. Jika kita ingin menyatakan babul khosyabi menjadi mudhof, maka yang berubah hanya ujung kata pertamanya saja. Huruf terakhir kata pertama yaitu pada babunya yang berubah. Bisa jadi babu, bisa menjadi babi, begitu juga bisa menjadi baba. Tergantung posisinya di dalam kalimat. Al-khosyabi kata kedua ujungnya selalu sama, yakni tetap berharokat kasroh. Maka ketika kita ingin menjadikannya sebagai objek, aftahu babal khosyabi. Karena baba di sini menjadi objek. Al-khosyabi tetap menjadi mudhof ilaihi, tidak terpengaruh oleh kata aftahu. Asirut tufahi, kalau kita ingin menjadikannya objek, maka bunyinya menjadi asyrabu asirat tufahi, saya minum jus apel. Aftahu babal khosyabi, saya membuka pintu kayu, pintu yang terbuat dari kayu. Asyrabu asirat tufahi, saya meminum jus apel. Kata qalamul ustadzi, bolpen ustad atau pulpen guru, ketika menjadi objek maka ia menjadi akhudhu qalamal ustadzi. Akhudhu artinya saya mengambil, qalama al ustadzi bolpennya ustad. Kitabut thalibi bukunya murid, ketika menjadi objek maka aqra'u kitabat thalibi, kitabat tidak lagi kitabu karena menjadi objek, sementara at-thalibinya tetap bi karena tidak terpengaruh oleh kata kerja aqra'u. Aqra'u kitabat thalibi, saya membaca buku milik murid. Kalau mudhof dan mudhof ilaihi didahului oleh partikel pada kata tunggal, contohnya as-sa'atu 'alal babi. Ala adalah partikel, setelahnya harus alif lam dan berharokat kasroh pada akhir kalimatnya, akhir katanya. As-sa'atu 'alal babi, jam itu berada di atas pintu. Contoh lain, al-qalamu fil hakibati, pulpen itu berada di dalam tas. Setelah partikel semuanya alif lam dan berharokat kasroh pada ujung katanya. Itu kalau untuk kata tunggal. Bagaimana kalau yang datang setelah partikel? Min, ila, an, ala, fi itu adalah mudhof dan mudhof ilaih, atau gabungan dua kata. Babul khosyabi ketika datang setelah partikel atau didahului oleh partikel, maka dia menjadi as-sa'atu 'ala babil khosyabi. Yang berubah adalah kata pertamanya. Kata keduanya tetap bi karena tidak terpengaruhi oleh apapun kejadian sebelumnya. As-sa'atu 'ala babil khosyabi. Asirut tufahi, jika didahului oleh partikel, maka dia menjadi
As-sukkaru fi aswirit tufahi. As-sukkaru gula, fi aswirit tufahi ada di dalam jus apel. Qalamul ustadzi bolpen guru ketika didahului oleh partikel bunyinya menjadi aktubu bi qalamil ustadzi. Aktubu saya menulis bi qalamil ustadzi dengan bolpen guru. Kitabut thalibi ketika didahului oleh partikel maka menjadi anzuru ila kitabit thalibi. Anzuru artinya saya melihat, ila ke kitabit thalibi bukunya murid. Karena didahului oleh ila maka dia menjadi kitabi. Yang berubah hanya kata pertamanya saja sesuai dengan apa yang mendahului. Bagaimana kalau mudhof dan mudhof ilaih itu tidak didahului oleh kata yang mengubah? Maka dia tetap menjadi u. Contohnya, hadza babul khosyabi. Seperti sedia kala, seperti semula. Karena kata hadza yang berarti ini tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kata setelahnya. Tidak mengubah bunyi seperti partikel dan kata kerja yang membutuhkan objek. Contoh lain, aswirut tufahi hulwun. Ini tidak didahului oleh apapun, tetapi hanya ditambahkan keterangan hulwun yang berarti manis. Aswirut tufahi hulwun. Jus apel itu manis. Dia bukan menjadi objek, tetapi dia fungsinya diterangkan atau dijelaskan dengan kata-kata hulwun, yaitu manis. Qalamul ustadzi alal maktabi. Qalamul ustadzi di sini adalah mudhof dan mudhof ilaih yang tidak berubah. Karena memang tidak ada yang mendahuluinya yang mengharuskan adanya perubahan bunyi. Tidak ada partikel dan tidak ada kata kerja. Dia fungsinya sama seperti aswirut tufah diterangkan oleh kata-kata. Kalau yang aswirut tufahi diterangi oleh kata hulwun, yang qalamul ustadzi diterangkan dengan kata alal maktabi. Pulpen guru berada atau ada alal maktabi di atas meja. Kitabut thalibi fi hakibatihi. Buku siswa itu berada fi hakibatihi di dalam tasnya. Kitabut thalibinya tetap kitabu karena tidak ada yang mendahului, baik itu partikel ataupun kata kerja yang menjadikannya objek. Huna ghurfatul julusi. Di sini adalah ghurfatul julusi, ruang tamu. Di sini didahului dengan kata huna yang maksudnya adalah petunjuk. Sama seperti hadza dan hadhihi, zalika dan tilka, dia tidak merubah atau memberikan pengaruh terhadap kata setelahnya. Fungsinya hanya menjelaskan sehingga kata ghurfatu tetap dibaca ghurfatu. Tidak berubah. Hunaka ghurfatun naumi. Di sana ada ghurfatun naumi, kamar tidur. Hunaka sama seperti huna dan hadza. Jadi hanya kata keterangan tempat dan tidak merubah bunyi. Jadi tidak mempengaruhi kata setelahnya seperti partikel ataupun kata kerja yang membutuhkan objek. Baik, sekarang latihan. Ini bahasa Indonesianya adalah saya menyapu ruang tamu. Kira-kira bacaannya bagaimana? Kalau tanpa didahului kata kerja, dibacanya ghurfatul julusi. Menyapu itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Maka ghurfatul julusi menjadi objek. Sehingga bunyinya menjadi aknusu ghurfatal julusi. Yang berubah hanyalah kata pertama saja karena kata kedua tidak dipengaruhi oleh partikel ataupun kata kerja. Selanjutnya latihan kedua. Saya membaca buku di ruang tamu. Bagaimana membacanya? Di sini ada satu objek yaitu buku karena dia dibaca. Ada partikel fi, maka setelahnya harus dibaca kasroh. Kalau pada kata tunggal, kata setelahnya harus alif lam, tapi karena ini katanya dua, yaitu mudhof dan mudhof ilaih, maka alif lamnya dipindahkan ke kata yang kedua. Bunyinya menjadi aqra'u kitaba fi ghurfatil julusi.
Saya membaca al-kitaba karena dia menjadi objek fi ghurfatil julusi. Hanya satu yang boleh pakai alif lam, yaitu yang kedua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.